Ya gini. Biar gue mulai podcast gue kali ini dengan satu hal yang agaknya ini gimana ya, gue kalau pengen bukan ngata-ngatain orang sih sebenarnya, lebih ke gue kayak menurut gue ini tuh nggak apa sih, nggak logis. Satu nggak logis, kedua ini agaknya lucu juga. Tentang beberapa waktu lalu gue kan baca-baca berita di detik.com atau gue lupa, pokoknya kemarin tuh baca portal berita di handphone gue, dan ada satu saudara kita, satu sebangsa dan setanah air, itu dia ngeklaim menemukan obat atau penawar untuk virus corona ini, dan produksinya ada di salah satu wilayah Indonesia lah. Nah, menurut gue adalah biar gue dari awal. Salah satu ahli supranatural di Indonesia yang namanya pernah terkenal, bahkan dia punya acara TV sendiri. Dia mengklaim bahwa dia menemukan obat untuk virus corona ini atau mencegah virus corona ini. Di videonya dia mengatakan jangan takut dengan corona. Ini sudah ada obatnya, dan untuk kalian dan ini untuk mencegah virus corona juga. Dia bilang kayak gitu. Nah, menurut gue adalah ini yang agaknya mengganggu banget menurut gue, dimana ketika petugas medis di luar sana lagi kelingkungan bikin bagaimana cara menemukan vaksin atau sedang meneliti bagaimana untuk menemukan vaksin virus ini, dan tiba-tiba ahli supranatural ini datang dan mengklaim telah menemukan obat untuk virus ini. Dan menurut gue itu kayak lo lagi di dunia ini lagi kacau nih dengan adanya wabah ini, dan tiba-tiba lo kayak datang terus gue nemuin obatnya nih, lo mau beli nggak? Dan dijual 35.000. Dan dijual 35.000 itu katanya untuk memperbanyak produksi obat itu sendiri. 35.000 untuk memperbanyak obat itu sendiri gitu. Ya menurut gue nggak masuk akal gitu loh. Lo ngerti nggak sih maksud gue, kayak dunia ini lagi kacau gitu. Terus lo dengan hahaha bilang kalau lo bisa nemuin obat dari corona ini. Jangan corona lah, dia bilang obat dari segala penyakit. Iya, gue tahu. Maksud gue obat dari segala penyakit. Kalau misalkan emang lo mengeklaim itu adalah obat dari segala penyakit, apotek tutup aja, nggak usah ada apotek, nggak usah ada apoteker. Belinya di tempat saudara, belinya di tempat lu aja gitu loh. Lu banyakin aja gitu, lu bikin suatu gedung gitu, terus lu jual obat dari lu aja semua gitu, dan obatnya apa kek gitu, ngeklaim aja di situ kayak lu ini obat datang nih mbak atau bu, mas saya kena lambung nih, dan obatnya sama, nggak jauh beda, mau obat corona kayak obat diabetes kayak obat stroke kayak obatnya satu doang itu mas. Kalau emang lu bisa nemuin, kalau lu udah menemukan obat itu, alangkah baiknya kalau emang bener ya itu bisa menyembuhkan orang yang sudah terinfeksi. Gue lebih fokus ke coronanya. Alangkah baiknya kalau lo emang bener-bener yakin dan lo emang ingin membantu masyarakat Indonesia yang sedang ketakutan akan wabah ini, alangkah baiknya obat yang lo temuin itu
bawalah ke laboratorium untuk dicek lebih lanjut. Atau lu testimoni ke orang kalau emang bener-bener itu obat bisa banget nyembuhin orang yang terkena virus ini, buktinya apa gitu loh. Jangan hanya sekedar promosi-promosi kayak MLM. Menurut gue itu lu satu gue kesel aja, satu gue kesel, kedua gue pengen ketawa, tapi ya itu gimana ya, dia kan gitulah ya, ahli supranatural. Ya, alangkah baiknya obat yang lu temuin yang katanya bisa menyembuhkan atau menanggulangi virus ini, obat dari segala penyakit, lu bawa ke laboratorium untuk dicek. Ya, kalau emang bener bisa menyembuhkan, berbahagialah dunia ini. Ternyata ada yang salah satu dari mungkin gini. Berbahagialah dunia ini, ternyata vaksin itu udah ditemuin, obat itu udah ditemuin. Tapi kalau enggak, kalau emang obat yang ditemuin ini ternyata belum bisa menyembuhkan, ya jangan pakai embel-embel lu bisa menyembuhkan corona atau menyembuhkan segala penyakit. Kita tahu segala penyakit itu datang dengan obatnya, tapi kan harus dites lagi. Di dunia ini udah semakin canggih gitu, maksudnya ada laboratorium, ada pengetesan lebih lanjut, ada yang namanya uji coba, bisa apa enggak gitu loh. Maksud gue, ketika lo udah menemukan vaksin ini dan lo langsung menjualnya, sekarang gue tanya, buktinya apa? Mana? Hasil tesnya ada apa enggak? Kalau emang bener ini bisa menyembuhkan, bisa menanggulangi masalah yang sedang terjadi, atau janganlah kita buang-buang jauh-jauh lah masalah wabah, katakanlah penyakit gitu kan, dia bilang obat ini obat dari segala penyakit. Contoh lah kayak taruhlah di gua gitu, gua lagi sakit nih, penyakit dari lahir, terus gua ngelakuin apa yang disuruh dia, kayak minum 1 sendok teh dicampur madu lah, dicampur apa tuh katanya. Kalau gua emang bener-bener sembuh dari penyakit gua gara-gara minum obat itu, ya gue akan beli banyak gue beli. Kalau ketimbang harganya 35.000 mah, yang penting gue bisa sembuh gitu. Tapi maksud gue adalah, kalau lu emang mengeklaim itu bisa, gue mau minta bukti hasil laboratorium, testimoninya, dites dengan nama siapa yang melakukan pengetesan, laboratorium mana yang melakukan pengetesan, gue akan minta. Dan ketika emang obat yang dijual ini bisa menyembuhkan, kenapa lo jual untuk pribadi? Gini, kalau emang lo bisa nemuin obat itu, alangkah baiknya kalau emang lo ingin membantu masyarakat Indonesia dengan obat yang bisa menyembuhkan itu, kasihlah ke tenaga medis, kasihlah ke rumah sakit, kasihlah ke relawan-relawan di luar sana untuk dibagikan ke masyarakat. Dan konteksnya tentu saja kalau emang lo ingin membantu, ya nggak lo jual buat pribadi juga. Maksud gue adalah di rumah sakit, di dunia ini, di semua pelosok lah, tenaga medis lagi mati-matian. Bahkan adalah di antara mereka yang harus gugur karena terkena virus ini juga. Gue ulangin sekali lagi deh omongan gue, kalau emang lu ingin membantu masyarakat Indonesia, kasihlah obat yang kata saudara kita ini, kasihlah ke tenaga medis. Ini gue ada obat nih, bisa buat nyembuhin wabah ini gitu. Kasihlah ke mereka, kasihlah ke pasien-pasien yang terinfeksi, kasihlah ke relawan supaya bisa dibagikan lebih luas ke masyarakat. Kalau tanda kutip ya,
kalau emang bisa menyembuhkan dan emang ada hasil labnya. Menurut gue sih gitu, karena keadaan lagi kacau kayak gini, lagi pusing, orang lagi panik, orang lagi takut, orang lagi jaga jarak, tiba-tiba datang, gue punya obat nih gini, gue jual 35.000, mau nggak? Kan nggak lucu kan, ya nggak lucu sih, menurut gue tuh nggak lucu. Orang malah orang bukannya orang kalau bisa mikir ya, orang bisa mikir logis gitu, orang bisa orang pikirannya lah masih jernih gitu. Ini malah dianggap kayak lu lagi ngelawak, lu kayak orang tuh lagi ngetawain gitu. Ya siapa lagi yang mau beli itu, maksud gue. Kalau emang ada yang mau beli ya berarti ya orang-orang yang kemakan sama omongan lu sendiri, orang-orang yang emang ada di orang-orang yang ada di circle lu sendiri yang mau beli. Orang yang di luar circle lu pasti akan mikir 2 kali, bisa nggak? Emang iya, pasti pertanyaan itu akan keluar. Apalagi kalau dimintain bukti apa? Dan orang-orang pasti akan minta bukti nyata, bukan katanya, nyata yang bener-bener ada gitu loh. Maksudnya kayak hasil dari emang bener sih obat ini bisa nyembuhin, buktinya apa, udah gitu doang. Kalau emang misalkan dokter udah tahu obat itu, ini kata dia kan dokter udah tahu nih obatnya, dokter ini tidak asing di dunia kedokteran. Ya kenapa dokter nggak mesen kenapa nggak dokter nggak mesen obat dari lu buat disuplai ke rumah sakit? Kenapa dokter-dokter yang masih kelingkungan di luar sana bingung gimana cara nyembuhin pasiennya? Maksud gue itu gitu. Oke lah kalau misalkan emang balik lagi, dokter nggak asing dengan obat ini. Semua dokter Indonesia pasti order lah ke lu. Kalau ketimbang 35.000, rumah sakit bisa lah beli 1 kontainer buat nyembuhin wabah ini, buat nyembuhin orang-orang yang nggak harus mereka jadi salah satu korban wabah ini, nggak harus gugur. Emang gue kutip sekali lagi, Tuhan menciptakan penyakit beserta obatnya. Kalau seizin Tuhan juga ya pasti sembuh. Cuman ya tolong kalau mau mencari katakanlah sensasi gitu, jangan kayak gitu. Gue malah gue jengkel banget sumpah. Gue ngeriannya kesel. Gue baca beritanya aja kayak lelah, apaan sih ini, sampah nggak guna sumpah. Maksud gue kasihan aja gitu sama orang-orang yang di luar sana yang lagi kelingkungan, lagi panik dia gimana, bahkan sampai perawat tuh nggak pulang ngurusin pasien-pasien yang positif itu. Terus lu datang dengan obat-obat yang lu bilang itu, kata gue gimana ya, gue kasihan. Terus gue nggak kasihan sih sebenarnya sama orang yang udah beli obat sama saudara kita itu. Gue nggak kasihan sama mereka karena ya mereka mungkin kurangnya wawasan, kurangnya edukasi, jadi mereka kemakan sama omongan itu. Mereka percaya aja gitu, terus beli obat itu, mereka beli banyak, dan ternyata kalau hasilnya tidak sesuai apa yang mereka inginkan, kan mereka pasti ngomel, kok hasilnya tidak seperti yang saya inginkan, bla 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 segala macem. Kalau emang hasilnya, kalau misalkan ada orang yang beli terus mereka mengonsumsi obat itu terus mereka sembuh, ya bersyukurlah, alhamdulillah, puji Tuhan. Tapi kalau enggak, ya jangan berharap, karena kan dari berita yang gue ikutin si
orang ini tidak melakukan tes ke laboratorium atas obatnya itu sendiri. Dia cuma ngeklaim ini bisa menyembuhkan sakit, segala penyakit. Tolonglah jangan membuat suatu kegaduhan yang bikin orang bikin lucu, bikin lu bukannya dianggap pahlawan saat wabah kayak gini, malah dianggap lu ngelawak. Lu tuh dianggap kayak ngelawak aja gitu loh. Ngerti gak sih? Ini kalau di salah satu mungkin salah satu pasien dari saudara kita ini dengerin podcast gue nih, mohon maaf aja ya, maksud gue nggak make sense aja ketika virus itu dimasukin ke tubuh orang, ya otomatis orang itu bakal positif corona dong. Maksud gue adalah ketika virus itu dia kan gue ngeliat beberapa videonya gitu di channel YouTube-nya dia gitu. Kayak dia masukin corona ke tubuh orang, ya orang itu pasti positif corona dong. Orang itu seharusnya udah diisolasi. Lucu maksud gue, aduh, corona dimasukin ke badan orang, kok orangnya nggak positif corona. Ya orang kayak gue gitulah, karena manusia kayak gue aja takut kalau kok gue positif corona, apalagi corona masuk ke tubuh gue. Lucu, sumpah. Orang-orang yang masih waras, kalau kata Om Deddy Kobuzier yang smart people, lu ketawa lihat video itu, sumpah. Kemarin aja TNM ngebahas itu, dia aja jengkel. Serius, gue apalagi gue yang alah apaan sih ini sampah banget, enggak gini. Yang katanya bisa, bodoh lah gue, udahlah. Pokoknya kalau kalian penasaran sama videonya saudara kita, lo bisa nonton aja di channel YouTube-nya dia. Masih ada kok videonya kayaknya. Kalau enggak lo searching aja di beberapa grup di Facebook ataupun di Instagram, itu masih ada kok videonya. Ya mungkin sekian dulu bahasan dari gua. Pesan gua buat kalian semua yang masih punya pikiran jernih. Kalau emang kalian percaya obat itu bisa menyembuhkan, kalian bolehlah minta hasil ujinya, misalkan udah dites belum, buktinya apa, gitu loh. Jangan asal main percaya aja. Takut terjadi apa-apa sama diri lu sendiri. Ya lebih berpikir jernih aja sih menanggepin suatu hal gitu. Jangan asal main percaya dulu. Sampaikan pesan-pesan itu ke saudara kalian, ke teman kalian, ke keluarga kalian, ke sahabat kalian, tetangga, mantan pacar juga sampein. Jangan langsung percaya pada suatu statement yang dilontarkan suatu pihak. Tapi lihat dulu bukti nyatanya ada apa enggak. Menurut gue sih itu. Udahlah. Sekian podcast gue kali ini. Semoga kalian bisa menyerap apa yang gue omongin sih. Gue nggak tahu omongan gue bisa diserap apa enggak. Tapi semoga kalian di luar sana yang dengerin podcast ini tetap sehat, tetap dijauhkan dari segala hal buruk atau hal negatif. Entah, semoga kalian terhindar dari, gue yakin sih kalian kalau mengikuti saran perintah kalian akan terhindar dari wabah ini. Dan jangan asal percaya dan jangan langsung percaya terhadap statement satu pihak kalau dia belum bisa membuktikan omongannya sendiri. Maksud gue adalah dia katakan lagi nih, semisal emang dia bisa nyembuhin gitu, obatnya bisa menyembuhin corona, ya lu tes aja sama diri lu sendiri gitu. Lu positif corona dulu, terus lu minum obat lu sembuh apa enggak? Ngerti kan? Kalau ngerti lu pintar, sumpah. Dan ketika lu udah positif corona terus lu minum obat itu, lu bisa sembuh, semua dokter akan beli obat lu 1 kontainer. WHO pun akan impor obat lu. WHO pun akan minta obat lu. Enggak usah 1 kontainer deh, buat seluruh negara di dunia.
obat lu bakal terkenal go internasional. Dan di satu sisi lu juga bisa bawa nama Indonesia lebih dikenal sama dunia. Obat anti corona ditemukan di Indonesia, dan itu akan dibaca di beberapa artikel yang udah terkenal. Udah, sekian dari gua. Terima kasih udah mau dengerin. Kalau kalian kalau kalian suka, kalian bisa like video podcast gue kali ini. Kalau kalian gak suka, lu bisa dislike. Kalau terus ingin dengerin podcast gue, kalian bisa subscribe channel ini dan ngebantu gue buat terus ngebahas satu hal yang lucu, ngebahas satu hal yang kayak gitulah. Atau kalian bisa komen kalau misalkan lu nggak suka sama podcast gue, lu bisa lu bisa dislike. Terus lu juga bisa komen hate speech di komentar gue. Kalau kalian ngedukung, kalian juga bisa komen. Sekian dari gue, salam, terima kasih. Maksud gue adalah, kalau emang itu bisa nyembuhin obat dari segala obat, kenapa nggak dijual ke apotik? Kenapa nggak disuplai ke rumah sakit? Dan kenapa lu jual sendiri? Toh kalau emang itu membantu masyarakat Indonesia, ya seenggaknya nggak akan ada obat-obat kimia kan di apotik, di rumah sakit. Kalau emang obat itu herbal, iya sih katanya obat itu herbal. Dari ekstrak apalah, gua nggak ngelanjutin, gua nggak baca tuh yang masalah dibuatnya dari apa. Kalau emang itu buat obat corona, tes aja sama diri sendiri, sama diri lu. Lu dulu kena corona, terus lu minum obat lu sendiri. Kalau obat lu bisa nyembuhin lu dari corona, ya orang pasti akan rame lah beli obat